Bismillahirrohmanirrohim. Ayat ke-93 surat Al-Baqarah yang bunyi artinya, "Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah." Mereka menjawab, "Kami mendengarkan tetapi kami tidak mentaati." Dan diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung, anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu jika kamu orang-orang beriman. Allah menguraikan segala kesalahan dan pembangkangan serta pengingkaran mereka terhadap perjanjian, kesombongan mereka dan keberpalingan mereka terhadap Allah, sehingga gunung Tur diangkat di atas kepala mereka tetapi mereka tetap mengingkarinya. Barulah mereka mengatakan, "Kami mendengarkan tetapi tidak beriman." Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah anak sapi karena kekafirannya. Diriwayatkan dari Qatadah, dia berkata, kecintaan terhadap menyembah berhala telah melekat pada hati mereka, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang menyatakan, kecintaan terhadap sesuatu akan membuat engkau tuli dan buta. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Katakanlah, amat jahat perbuatan ini perintahkan imanmu kepadamu jika betul kamu beriman kepada Taurat, yakni amat buruk kekufuran terhadap Allah yang kalian jadikan sandaran baik zaman dahulu atau pada masa sekarang, dan juga pengingkaran kalian terhadap para nabi. Selanjutnya kekufuran kalian terhadap Nabi Muhammad SAW itu semua merupakan dosa paling besar. Kalian telah kufur terhadap penutup para rasul, penghulu para nabi dan rasul yang diutus kepada seluruh umat manusia. Bagaimana kalian bisa mengaku bahwa kalian beriman tetapi melakukan perbuatan yang amat buruk, yaitu dengan mengingkari perjanjian kalian sendiri dan kufur terhadap ayat-ayat Allah, ditambah dengan penyembahan kalian terhadap lembu. Ayat ke-94 sampai 96. 94 yang berbunyi, katakanlah Muhammad, jika seperti akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar. Ayat 95, tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali karena dosa-dosa yang telah dilakukan dengan tangan mereka, dan Allah Maha Mengetahui orang-orang zolim. Ayat 96, dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka, orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur paling panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Dalam ayat ini Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, katakanlah, jika kamu menganggap bahwa kampung akhirat atau surga itu khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginilah kematianmu jika kamu memang benar, yakni mintalah agar kalian dimatikan. Mereka menolak hal itu dan sekali-sekali mereka tidak akan mengingini kematian itu selama-lamanya karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang aniaya, yakni Allah mengetahui keadaan mereka. Seandainya mereka meminta kematian hari itu, maka tidak akan ada seorang pun Yahudi yang tersisa di muka bumi. Ad-Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, maka inginilah kematianmu, yakni mintalah kematian itu. Ibnu Abbas mengatakan, seandainya orang-orang Yahudi menginginkan kematian mereka, tentu mereka akan mati saat itu juga, dan mereka akan memetik hasil dari kebatilan yang mereka perbuat. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan Ar-Razzaq dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ibnu Jarir mengatakan, disampaikan kepada kami bahwa Rasulullah SAW bersabda, seandainya orang-orang Yahudi menginginkan kematian, tentu mereka akan mati saat itu juga, dan mereka akan segera melihat tempat mereka di dalam api neraka. Seandainya orang-orang yang melakukan mubahalah dengan Nabi SAW keluar, tentu mereka akan kembali dan tidak akan mendapati keluarga dan harta sedikit pun. Yang sepadan dengan ayat ini adalah seperti disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 6-7.
Ketika orang-orang Yahudi laknatullah menganggap bahwa mereka adalah anak Allah dan kecintaannya, mereka mengatakan sekali-sekali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Surat Al-Baqarah ayat 111. Kemudian mereka diajak untuk mubahalah. Apakah mereka yang terkena akibat dari mubahalah itu atau orang-orang muslim? Dengan ajakan itu diketahui bahwa setiap orang dari mereka adalah orang yang zolim, sebab seandainya mereka benar tentu mereka mau melakukannya. Kenyataannya mereka tidak mau diajak untuk melakukan mubahalah itu. Ini menunjukkan kedustaan mereka, sebagaimana ketika Rasulullah memanggil utusan Nasrani dan Najran setelah beliau menjelaskan hujah atas perkara yang mereka bantah, beliau mengajaknya untuk mubahalah. Allah berfirman, maka katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, dari kami dan diri kamu. Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Surat Al-Imran ayat 61. Melihat hal itu mereka berkata satu sama lain, sungguh jika kalian menjawab tantangan untuk mubahalah, niscaya tidak akan ada seorang pun yang tersisa dari kalian, sehingga pada saat itu mereka tidak dapat mengelak sampai mereka membayar jizyah dengan patuh mereka dalam keadaan tunduk. Maka makna dari ayat tersebut kurang lebih sebagai berikut. Apabila kalian meyakini bahwa kalian adalah penolong Allah, anaknya dan kecintaannya akan masuk surga dan selamat dari neraka, maka bermubahalahlah atas itu semua dan serulah orang-orang yang kalian anggap berdusta. Ketahuilah sesungguhnya mubahalah itu akan kembali kepada orang-orang yang berdusta. Maka ketika mereka meyakini bahwa kebenaran tidak berada di pihak mereka, akhirnya mereka menolak untuk melakukan mubahalah. Hal itu karena mereka menyadari bahwa merekalah yang berdusta dan mengada-ada, mereka yang menutup-nutupi kebenaran. Ciri-ciri dari sifat Rasulullah SAW. Padahal mereka mengetahui hal itu sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dengan demikian maka nampaklah kebatilan, kesesatan, dan kedurhakaan mereka. Sungguh mereka berhak mendapat laknat Allah sampai datangnya hari kiamat, bahkan setelah dibangkitkan sekalipun. Dinamakan dengan mubahalah sebagai bentuk harapan karena setiap penegak kebenaran akan ditolong oleh Allah dengan hancurnya penegak kebatilan. Mubahalah dengan kematian dilakukan karena kehidupan itu merupakan suatu yang lebih mulia dan agung dari apa yang akan mereka alami setelah kematian, sebagaimana mereka ketahui dan sadari. Oleh karena itu Allah berfirman, dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu selama-lamanya karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang aniaya, dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling laba kepada kehidupan di dunia, yakni terhadap panjangnya usia yang mereka ketahui bahwa dalam usia itu mereka berbuat kebatilan, dan mereka meyakini balasan kerugian yang akan mereka peroleh dari Allah. Sebab boleh dikatakan bahwa dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Mereka menginginkan agar hari akhirat itu datang selambat mungkin. Mereka takut atas apa yang akan menimpa dan tidak bisa mereka elakkan, sehingga mereka adalah orang-orang yang rakus dan loba terhadap kehidupan orang-orang musyrik. Penjelasan dalam ayat di atas disampaikan dalam bentuk ataf khas alal am, menyandarkan suatu yang spesifik kepada sesuatu yang umum. Al-Hasan mengatakan yang paling loba terhadap kehidupan itu adalah orang-orang munafik, bahkan di kalangan orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin, yakni orang Yahudi menginginkan agar mereka diberi umur panjang hingga 1000 tahun. Padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkan dari siksa. Oleh karena itu orang-orang musyrik berharap tidak ada kebangkitan setelah kematian. Mereka ingin hidup lama, dan orang Yahudi telah mengetahui siksa yang akan mereka dapatkan di akhirat sebagai balasan atas sikap mereka yang meremehkan pengetahuan yang mereka ketahui, dan tidak ada yang dapat mengangkat mereka dari siksaan itu. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Allah Maha mengetahui dan melihat setiap amal hambanya, amal yang baik dan juga amal yang buruk, dan setiap amal akan mendapat pembalasan. Surat
Al-Baqarah ayat ke-97 dan 98. 97 yang bunyi artinya, katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Ayat 98 berbunyi, barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Abu Ja'far At-Tabari mengatakan, para ahli ilmu sependapat untuk mentakwil ayat tersebut. Ayat tersebut merupakan jawaban atas pengakuan orang-orang Yahudi yang menganggap bahwa Jibril adalah musuh mereka, sedangkan Mikail adalah penolong mereka. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang penyebab mengapa orang-orang Yahudi mengatakan hal itu. Suatu pendapat mengatakan bahwa penyebabnya adalah ketika terjadi perdebatan antara Rasulullah SAW dengan orang-orang Yahudi tentang kenabian beliau. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, orang-orang Yahudi menghadap Rasulullah SAW. Mereka berkata, wahai Abul Qasim, ceritakanlah kepada kami tentang 5 hal. Apabila engkau dapat menjawabnya, maka kami akan meyakini bahwa engkau adalah benar-benar nabi dan kami akan mengikutimu. Maka mereka pun diambil perjanjiannya seperti dahulu. Nabi mereka mengambil perjanjian itu dengan ucapan, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini. Maka mereka berkata, tunjukkanlah bukti kebenaranmu. Lalu mereka berkata, ceritakanlah kepada kami tentang ciri-ciri kenabian. Beliau bersabda, matanya tertidur tapi hatinya tidak tertidur. Mereka berkata lagi, ceritakan kepada kami bagaimana menentukan bayi yang lahir bisa laki-laki dan perempuan. Beliau bersabda, ketika bertemunya 2 air mani, laki-laki atau perempuan, apabila tekanan air mani laki-laki lebih kuat, maka ia akan menjadi laki-laki, dan apabila tekanan air perempuan lebih kuat, maka ia akan menjadi perempuan. Mereka berkata lagi, ceritakanlah kepada kami tentang apa yang diharamkan kepada Bani Israel atas diri mereka sendiri. Beliau bersabda, yaitu mereka mengharamkan daging unta. Mereka berkata, engkau benar. Kemudian mereka berkata lagi, ceritakan kepada kami tentang halilintar ini. Beliau bersabda, malaikat Allah yang berwenang mengurusi awan yang menurunkan air untuk menyirami sesuai perintah Allah. Mereka berkata lagi, lalu suara apa yang kami dengar tadi? Beliau bersabda, itu adalah suaranya. Mereka berkata, engkau benar. Selanjutnya mereka berkata, tinggal satu pertanyaan lagi yang akan menentukan apakah kami harus mengikutimu atau tidak. Ceritakan kepada kami tentang sahabatmu itu. Beliau menjawab, dia adalah Jibril alaihi salam. Maka mereka berkata, Jibril adalah malaikat yang turun dengan membawa peperangan dan siksaan. Dia adalah musuh kami. Seandainya engkau mengatakan Mikail dialah yang turun dengan membawa rahmat, hujan dan menumbuhkan tanaman, pasti kami mengikutimu. Maka Allah menurunkan ayat, katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Surat Al-Baqarah ayat 97, hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Nasai. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa orang-orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah SAW tentang malaikat yang turun membawa wahyu kepada beliau. Maka beliau menjawab, Jibril alaihissalam. Mereka berkata, dia adalah musuh kami. Dia tidak datang kecuali dengan membawa peperangan dan pembunuhan. Maka turunlah ayat tersebut. Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata, Abdullah bin Salam mendengar kedatangan Rasulullah SAW. Maka dia menghadapnya dan berkata, aku akan bertanya kepadamu tentang 3 hal yang hanya diketahui oleh seorang nabi. Apa ciri pertama datangnya kiamat? Apa makanan pertama penghuni surga? Dan bagaimana bayi yang lahir bisa cenderung kepada ayah atau ibunya? Beliau bersabda, Jibril memberikan kabar kepadaku tentang itu semua. Abdullah bin Salam berkata, Jibril? Beliau menegaskan, iya. Abdullah bin Salam berkata lagi, ia adalah musuhnya Bani Israel. Maka Rasulullah SAW membaca ayat 97 surat Al-Baqarah tadi. Lalu bersabda, adapun ciri pertama kiamat adalah munculnya api yang menghimpun manusia dari timur sampai ke barat. Makanan pertama ahli surga adalah tambahan hati ikan
Apabila air mani laki-laki lebih dahulu, maka ia akan menjadi laki-laki. Apabila air mani perempuan yang lebih dahulu, maka akan menjadi perempuan. Kemudian Abdullah bin Salam mengikrarkan syahadat, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusannya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi adalah kaum pendusta. Sesungguhnya apabila mereka mengetahui keislamanku sebelum engkau yang mengatakannya kepada mereka, mereka pasti mendustakan pengakuanku." Kemudian orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda kepada mereka, "Pria seperti apa Abdullah bin Salam dalam pandangan kalian?" Mereka menjawab, "Dia adalah orang pilihan, putra yang pilihan dari pemuka bumi. Dia adalah Tuhan kami, putra dari Tuhan kami." Beliau bersabda lagi, "Bagaimana pendapat kalian jika sekarang dia masuk Islam?" Mereka menjawab, "Kami memohon perlindungan agar itu tidak terjadi." Kemudian Abdullah bin Salam keluar seraya mengatakan, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Serentak mereka berkata, "Dia adalah orang yang paling buruk, keturunan yang paling buruk." Kemudian Abdullah bin Salam berkata, "Inilah yang aku khawatirkan wahai Rasulullah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendapat lain mengatakan bahwa penyebab turunnya ayat tersebut adalah karena perdebatan yang terjadi antara orang-orang Yahudi dengan Umar bin Khattab berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW. Umar berkata, "Aku menyaksikan orang-orang Yahudi pada hari mereka belajar agama mereka. Saya merasa heran dengan kitab Taurat, bagaimana ia membenarkan Al-Quran dan bagaimana Al-Quran membenarkan Taurat, sedangkan aku ada bersama mereka pada hari itu." Ibnu Jarir mengatakan suatu hari Umar bin Khattab keluar mendatangi orang-orang Yahudi. Ketika datang, Umar disambut oleh mereka. Maka Umar berkata kepada mereka, "Demi Allah, aku mendatangi kalian bukan karena aku mencintai dan menyukai kalian, tetapi aku datang ke sini untuk mendengar apa yang akan kalian katakan." Maka Umar bertanya, "Jawab dengan mereka." Mereka berkata, "Siapa teman sahabatmu itu?" Maksudnya mereka menanyakan malaikat yang menyertai Rasulullah SAW. Umar berkata kepada mereka, "Jibril." Kemudian mereka berkata, "Dia adalah musuh kami yang tinggal di langit. Apabila dia turun pasti datang dengan membawa peperangan dan petaka. Sedangkan sahabat kami," maksudnya malaikat yang menyertai Isa alaihi salam, "adalah Mikail. Apabila dia turun maka dia datang dengan membawa kedamaian dan kehidupan." Kemudian Umar berkata kepada mereka, "Apakah kalian mengakui Jibril tetapi mengingkari Muhammad SAW?" Selanjutnya Umar meninggalkan mereka dengan menghadap Rasulullah SAW untuk menceritakan hal itu. Akan tetapi Umar telah mendapati bahwa sebelum dia berbicara telah turun ayat 97 surat Al-Baqarah. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abu Layla berkenaan dengan ayat tersebut, orang-orang Yahudi berkata kepada orang Muslim, "Seandainya yang turun kepada kalian adalah malaikat Mikail, tentu kami akan mengikuti kalian karena dia datang dengan membawa rahmat dan hujan. Sedangkan Jibril datang dengan membawa siksa dan kesengsaraan. Dia adalah musuh kami." Maka turunlah ayat tersebut. Adapun tafsir ayat tersebut yakni, barang siapa yang memusuhi Jibril maka hendaknya dia mengetahui bahwa ia adalah Ruhul Amin yang menerima Al-Quran untuk disampaikan ke dalam hatimu Muhammad dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril adalah salah satu utusan dari golongan malaikat, maka barang siapa yang memusuhi satu utusan berarti dia telah memusuhi seluruh utusannya. Sebagaimana keimanan terhadap seorang rasul, berarti dia harus mengimani seluruh rasul. Barang siapa yang memusuhi Jibril, berarti dia telah memusuhi Allah. Sebab Jibril datang tidak dengan kehendaknya sendiri, dia datang atas nama perintah Tuhannya, sebagaimana firman Allah, "Dan tidaklah kami Jibril turun kecuali dengan perintah Tuhanmu." Surat Maryam ayat 64. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau Jibril ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 194.
Dalam kitab sahihnya Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Barang siapa yang telah memusuhiku, maka dia telah menabuh genderang peperangan. Oleh karena itu Allah memurkai orang yang memusuhi Jibril." Maka Allah berfirman, "Katakanlah barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman, yakni petunjuk bagi hati mereka dan membawa kabar gembira yaitu surga. Dan hal itu tidak lain adalah untuk orang-orang mukmin." Allah juga berfirman dalam surat Fussilat ayat 44, Al-Isra ayat 82, Al-Baqarah ayat 98. Allah berfirman, "Barang siapa yang memusuhiku, malaikatku dan para rasulku, maka dalam hal ini mencakup utusan dari kelompok malaikat dan juga utusan dari kalangan manusia. Sebagaimana firman Allah, Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat." Surat Al-Hajj ayat 75. Susunan pada ayat tersebut berbentuk ataf yang khusus terhadap yang umum. Keduanya adalah dua orang malaikat yang secara umum termasuk utusan Allah, kemudian dikhususkan dalam rangka menguatkan posisi Jibril. Dia adalah perantara antara Allah dengan para nabinya. Kemudian disertakan malaikat Mikail sebab orang-orang Yahudi menganggap bahwa Jibril adalah musuh mereka dan Mikail adalah penolong mereka. Dengan ayat tersebut Allah memberitahukan kepada mereka bahwa orang yang memusuhi salah satu dari keduanya berarti dia telah memusuhi keduanya, juga memusuhi Allah. Tugas Jibril lebih banyak. Mikail bertugas untuk mengatur hujan dan rezeki, seperti halnya Israfil yang tugasnya lebih sedikit, yaitu untuk meniup sangkakala hari kiamat. Oleh karena itu ada sebuah doa yang dipanjatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau mendirikan sholat malam, yaitu, "Ya Allah, Tuhannya Jibril, Mikail dan Israfil, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Maha mengetahui yang goib dan yang nyata. Engkau yang menghukumi apa yang diperselisihkan di antara hamba-hambamu. Berilah aku petunjuk kebenaran dengan izin-Mu. Engkau memberikan hidayah kepada orang yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus." Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, nama Jibril sama dengan Abdullah, Jib sama dengan Abdu, dan Il sama dengan Allah. Firman Allah, "Maka sesungguhnya Allah menjadi musuh orang-orang kafir." Pada redaksi kalimat ini terdapat perletakan suatu yang zahir kepada posisi tersembunyi. Allah tidak menyebutkan fa'innahu aduwud, akan tetapi fa'innallaha. Nama Allah yang disebutkan di sana ditujukan sebagai penetapan maknanya, memperjelas bahwa orang yang memusuhi penolong Allah, maka sebenarnya dia telah memusuhi Allah, dan orang yang memusuhi Allah, maka Allah menjadi musuh baginya. Orang yang dimusuhi oleh Allah, sungguh dia telah menjadi orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Surat Al-Baqarah ayat ke-99 sampai 103. Ayat ke-99 yang berbunyi, "Dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik." Ayat ke-100, "Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman." 101 berbunyi, "Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul Muhammad dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung seakan-akan mereka tidak tahu." 102 berbunyi, "Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir." Maka mereka mempelajari keduanya. Malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara
seorang suami dengan istrinya, mereka tidak akan dapat mencelakakan seorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu, barang siapa membeli atau menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu. Ayat 103 berbunyi, dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik sekiranya mereka tahu. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas, yakni telah kami turunkan kepada engkau Muhammad bukti-bukti yang nyata yang menunjukkan benarnya kenabianmu. Bukti tersebut adalah ayat-ayat yang terangkum dalam kitabullah. Di dalamnya terdapat apa-apa yang tersembunyi dan dari pengetahuan orang-orang Yahudi, juga rahasia-rahasia kabar mereka, kabar tentang pendahulu-pendahulu mereka, yaitu Bani Israel, dan berita yang telah terangkum dalam kitab mereka yang tidak diketahui kecuali hanya sebagian ulama dan rohib-rohib mereka, apa yang dirubah oleh pendahulu mereka, hukum-hukum yang diganti dari kitab Taurat, semua itu telah Allah himpun dan perlihatkan di dalam kitab yang diturunkan kepada nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada yang demikian itu mendapat bukti-bukti yang nyata bagi orang yang memenuhi hak dirinya secara utuh, dan tidak ada yang mendorongnya untuk menjauh kecuali rasa iri dan kedurhakaan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, Ibnu Surya Al-Qutwaini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apa yang engkau bawa dan itu telah kami ketahui, dan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah kepada engkau, maka kami akan mengikuti engkau." Kemudian Allah menurunkan ayat, dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas, dan tak ada yang ingkar kepadanya melainkan orang-orang yang fasik. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, Malik bin Saif berkata dan mengingatkan mereka terhadap janji yang pernah diambil dari mereka berkenaan dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Malik berkata, demi Allah, tidak pernah ada perjanjian yang diambil dari kami berkenaan dengan Muhammad. Maka Allah berfirman, patutkah mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah, dan setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melemparkannya, bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Berkenaan dengan ayat bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman, Hasan al-Basri mengatakan, ya, tidak ada janji yang mereka keikatkan kecuali mereka mengingkarinya. Hari ini mereka berjanji dan besok hari mereka mengingkari. As-Sadi mengatakan, yakni mereka tidak mau beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum yang dicela oleh Allah karena pengingkaran terhadap perjanjian yang telah Allah kemukakan kepada mereka untuk berpegang dan menepatinya. Oleh karena itu selanjutnya diikuti oleh pendustaan mereka terhadap Rasul yang diutus kepada mereka dan kepada seluruh umat manusia. Padahal di dalam kitab mereka telah diuraikan sifat dan ciri-cirinya. Dalam kitab mereka juga diperintahkan agar mengikuti Rasul tersebut serta membantu perjuangannya. Sebagaimana firman Allah, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat Al-A'raf ayat 157. Allah juga berfirman, dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa kitab yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang punggungnya, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah. Surat Al-Baqarah ayat 101. Yakni sebagian dari mereka melemparkan kitabullah dengan tangan mereka. Mereka meninggalkannya seolah-olah tidak pernah mengetahui apa yang terdapat di dalamnya. Mereka malah mempelajari sihir dan mengikutinya. Oleh karena itu mereka hendak melakukan tipu daya terhadap Rasulullah SAW dan menyihir beliau, seperti yang dilakukan salah seorang dari mereka yang bernama Lubaid bin Al-Asham.
Akan tetapi Allah menampakkan rencana itu kepada beliau dan menyelamatkannya. Berkenaan dengan ayat dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa kitab yang ada pada mereka, As-Sadi mengatakan bahwa tatkala Nabi Muhammad SAW datang, mereka membawa kitab Taurat untuk mendebat beliau. Saat ditemukan bahwa kitab Taurat itu bersesuaian dengan Al-Quran, mereka melemparkan kitab Taurat. Mereka malah berpegang pada kitab yang lain dan mempelajari sihir dari Harut dan Marut, dan tidak mau menerima kebenaran Al-Quran seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah. Qatadah mengatakan sebenarnya mereka benar-benar mengetahui, akan tetapi mereka membuang pengetahuan mereka itu, menutup-nutupinya dan mengingkarinya. Ibnu Abbas meriwayatkan yang ditulis oleh Nabi Sulaiman adalah Ismul Azam, apa yang ditulis Nabi Sulaiman itu diletakkan di bawah kursinya. Ketika Nabi Sulaiman meninggal dunia, setan mengeluarkan tulisan itu dan menggantikannya dengan sihir dan kafir, sehingga orang-orang mengatakan itulah yang telah diperbuat oleh Nabi Sulaiman. Sehingga orang-orang bodoh menganggap bahwa ia telah kufur, sedangkan orang-orang yang berilmu saat itu hanya berdiam, sementara orang-orang yang bodoh masih pada pendiriannya, hingga turun ayat kepada Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir, hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Berkenaan dengan ayat tersebut, As-Sadi mengatakan hal itu terjadi pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Pada masa itu setan-setan suka naik ke langit lalu mencari tempat duduk untuk mencuri dengar kabar dari langit. Mereka mendengarkan kabar dari para malaikat tentang hal-hal goib yang terjadi di bumi seperti kematian dan lain sebagainya. Setelah itu mereka mengabarkan berita-berita tersebut kepada kahin atau tukang sihir. Setelah mereka mempercayai kebenaran berita tersebut, setan-setan itu menambahkan berbagai kebohongan di dalam beritanya. Setiap satu kalimat mereka menambahkan 70 kebohongan. Selanjutnya itu semua ditulis oleh manusia, sehingga menjadi sebuah kitab dan mulai tersebar di kalangan Bani Israel bahwa jin mengetahui hal-hal gaib. Maka Nabi Sulaiman mengumpulkan kitab-kitab tersebut dan mengubur itu semua di bawah kursinya. Tidak ada satu setan pun yang dapat mendekati tempat itu. Jika ada setan yang mendekat, maka ia akan terbakar. Setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia dan orang-orang yang mengetahui tentang Nabi Sulaiman pun telah tiada, berganti dengan generasi baru, maka setan pun mengubah dirinya menjadi sosok manusia. Dia mulai mendatangi seseorang dari Bani Israel dan berkata kepadanya, "Maukah kalian aku tunjukkan gudang yang akan memenuhi kebutuhan makan kalian selamanya?" Dia menjawab, "Tentu." Setan berkata, "Galilah di bawah kursi tempat duduk Nabi Sulaiman." Mereka pun melakukan hal itu dan menemukan kitab-kitab tersebut. Kitab-kitab itu dikeluarkan. Setan berkata, Sulaiman dapat menaklukkan manusia, jin dan setan dengan sihir dan kitab itu. Setelah itu dia pun pergi. Sejak saat itulah tersebar di kalangan orang-orang bahwa Nabi Sulaiman adalah tukang sihir, dan Bani Israel pun mengambil kitab-kitab tersebut. Pada saat Nabi Muhammad SAW diutus, mereka membawa kitab-kitab tersebut untuk mendebat beliau, sehingga Allah berfirman, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir, hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Ketika Rasulullah SAW menyatakan ayat yang membebaskan Nabi Sulaiman dari tuduhan keji itu, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah berkata, "Sungguh aneh Muhammad ini, dia menganggap bahwa putra Daud adalah nabi, justru tidak lain dia adalah tukang sihir." Maka sekali lagi ayat tersebut dibacakan. Diriwayatkan juga bahwa ketika Nabi Sulaiman telah meninggal dunia, Iblis laknatullah berdiri dan berpidato, "Wahai manusia, sesungguhnya Sulaiman bukanlah seorang nabi, tidak lain dia adalah tukang sihir, carilah sihirnya di dalam rumahnya." Maka iblis pun menunjukkan tempat di mana tempat kitab-kitab menyesatkan itu dikuburkan. Setelah mereka menemukan kitab itu, mereka berkata, "Demi Allah, Sulaiman benar-benar tukang sihir. Ini adalah sihirnya, dengan ini kita memujanya dan kita ditaklukkannya." Tetapi orang-orang yang beriman mengatakan, tidak, Sulaiman adalah seorang nabi.
Pada saat Nabi Muhammad SAW diutus dan menyebut-nyebut tentang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, orang-orang Yahudi berkata, "Lihatlah Muhammad mulai mencampur adukan yang hak dan yang batil. Ia mengatakan bahwa Sulaiman adalah nabi, padahal dia tidak lain adalah tukang sihir yang bisa menunggangi angin." Maka turunlah ayat tersebut. Firman Allah yang berbunyi, "Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir," yakni orang-orang Yahudi yang mendapatkan kitab mengikutinya setelah mereka menolak kitab Allah yang ada pada mereka, Taurat, dan setelah mereka mengingkari Nabi Muhammad SAW. Mereka mengikuti bisikan dan kabar dusta yang diceritakan setan berkenaan dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Dalam ayat tersebut terdapat kata Allah digandingkan dengan kata tatlu, mengandung arti kebohongan. Menurut Ibnu Jarir, kata Allah dalam ayat tersebut mengandung arti fi, yakni tatlu fi mulki Sulaiman. Menurut penulis yang paling kuat adalah pendapat yang pertama. Pendapat Hasan al-Basri mengatakan bahwa sihir sudah ada sebelum dari zaman Nabi Sulaiman. Ini benar dan tidak diragukan lagi. Sihir itu telah ada pada zaman Nabi Musa alaihi salam, Sulaiman, Daud, dan nabi-nabi setelahnya seperti disebutkan dalam firman-Nya. Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, "Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah." Surat Al-Baqarah ayat 246. Dan kisah lengkapnya disebutkan dalam ayat tersebut. Dan juga disebutkan mereka tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan dalam peperangan itu Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya Daud pemerintahan dan hikmah. Surat Al-Baqarah ayat 251. Kaum Nabi Saleh yang hidup sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Nabi Saleh, "Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir." Surat Asy-Syu'ara ayat 153. Dan firman Allah, "Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Surat Al-Baqarah ayat 102. Terdapat perbedaan pendapat berkenaan dengan hal ini. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa lafaz ma pada ayat ma unzila alal malakaini di atas mengandung arti kata manafi, ma untuk mengingkari. Al-Qurtubi mengatakan bahwa ma di sana adalah manafi dan atafkan pada lafaz wa ma kafara Sulaimanu. Kemudian firman-Nya, yang setan-setan itulah yang kafir yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat, karena orang-orang Yahudi menganggap bahwa sihir itu diturunkan melalui Jibril dan Mikail. Maka Allah menyangkal anggapan itu dengan firman-Nya kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut, sebagai pengganti dari setan. Redaksi yang dimaksud adalah mereka semua mengetahui bahwa sihir itu dari negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Kemungkinan ini lebih kuat dari makna ayat tersebut. Berkenaan dengan firman Allah, apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut, Ibnu Jarir meriwayatkan melalui Al-Aufi dari Ibnu Abbas bahwa Allah tidak menurunkan sihir kepada mereka berdua. Demikian juga yang diriwayatkan dari Rabi bin Anas. Ibnu Jarir mengatakan takwil dari ayat tersebut, yaitu mereka mengikuti dusta yang diceritakan oleh setan atas nama kerajaan Sulaiman, yaitu sihir. Padahal Nabi Sulaiman tidaklah kafir dan Allah tidak menurunkan sihir kepada dua malaikat itu. Tetapi setanlah yang kafir dan mengajarkan sihir itu kepada manusia di negeri Babil. Lafaz tersebut muakhtar diakhirkan, tetapi maknanya muqaddam atau diawalkan. Bagaimana bentuk pengawalannya? Jawabannya yaitu, dan mereka mengikuti dusta yang diceritakan oleh setan pada masa
kerajaan Sulaiman, yaitu berbuat sihir. Sulaiman tidak kufur dan Allah tidak menurunkan sihir kepada dua malaikat itu. Tetapi setanlah yang kafir dan mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Mereka menyangka bahwa dua malaikat itu adalah Jibril dan Mikail yang disampaikan kepada Sulaiman bin Daud. Maka Allah menyangkal anggapan tersebut dan mengabarkan kepada nabinya bahwa Jibril dan Mikail tidak turun dengan membawa ilmu sihir. Sehingga ayat tersebut membebaskan Nabi Sulaiman dari tuduhan tentang perbuatan sihir yang dilakukannya dan menegaskan bahwa sihir itu dilakukan oleh setan. Lalu setan mengajarkannya kepada manusia di negeri Babil. Yang mengajarkannya adalah dua orang laki-laki, yang satu bernama Harut dan yang satu bernama Marut. Ibnu Jarir membantah pendapat tersebut dengan mengatakan bahwa lafaz ma di sana mengandungkan arti allazi, yang sehingga terjadi pembicaraan yang panjang dalam hal ini, sehingga disebutkan bahwa Harut dan Marut adalah dua malaikat yang diturunkan oleh Allah ke bumi dengan diberi izin untuk mengajarkan ilmu sihir sebagai ujian atas hamba-hambanya, bahwa ilmu sihir tersebut adalah salah satu yang dilarang. Pendapat ini termasuk gharib. Tetapi ada yang lebih gharib, yaitu yang mengatakan bahwa Harut dan Marut itu adalah dua jin seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hazm. Terdapat kisah mengenai Harut dan Marut yang diriwayatkan oleh sekelompok tabi'in seperti Mujahid, Asadi, Hasan al-Basri, Qatadah, Abul Aliyah, Az-Zuhri, Arabi bin Anas, Muqatil bin Hayyan, dan yang lainnya. Akan tetapi hasil yang didapat berkenaan dengan cerita Bani Israel itu tidak terdapat hadis yang marfu sahih dengan sanad yang tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas konteks ayat menjelaskan keseluruhan kisah tanpa ada pemerincian, dan kami beriman kepada apa yang terdapat di dalam Al-Quran sesuai dengan yang dimaksud oleh Allah. Wallahu alam. Berkenaan dengan firman Allah, sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Diriwayatkan dari Hasan al-Basri, dia berkata, benar dua malaikat diturunkan untuk mengajarkan sihir yang ditujukan sebagai batu ujian terhadap manusia. Keduanya telah dipinta perjanjian untuk tidak mengajarkan seorang pun, sehingga mengatakan bahwa itu sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Qatadah mengatakan perjanjian keduanya adalah bahwa mereka tidak akan mengajarkan sehingga mengatakan sesungguhnya kami adalah cobaan bagimu, yakni ujian yang menguji keimananmu. Maka dengan jangan kufur. Berkenaan dengan ayat tersebut, Ibnu Jurayj mengatakan tidaklah seorang berbuat sihir melainkan dia telah kufur, sedangkan fitnah adalah ujian atau cobaan. Demikian juga firman Allah tentang Nabi Musa alaihi salam, itu hanyalah cobaan dari engkau, surat Al-A'raf ayat 155. Yakni itu menjadi ujian dan cobaan dari engkau untuk mereka. Sebagian ulama menjadikan ayat itu menjadi dalil untuk mengatakan bahwa orang yang mempelajari sihir adalah kafir, dan ditegaskan dengan hadis sahih yang menyatakan barang siapa yang mendatangi tukang tenung atau tukang sihir lalu membenarkan apa yang dikatakannya, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Firman Allah yang berbunyi, maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya, yakni manusia mempelajari ilmu sihir dari Harut dan Marut sehingga mereka sanggup melakukan hal yang tercela. Mereka bisa memisahkan hubungan kasih sayang antara suami istri, dan ini merupakan perbuatan setan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan meletakkan kerajaannya di atas air, kemudian dari sana mereka mengutus pasukan untuk menggoda manusia. Yang paling dekat dari mereka adalah yang besar fitnahnya. Seseorang dari mereka datang kepada seorang lainnya dan berkata, aku masih menggoda si fulan, dan kemudian meninggalkannya ketika dia mengatakan begini dan begitu.
Lalu iblis berkata, sungguh engkau belum berbuat apa-apa. Yang lainnya datang seraya berkata, aku telah meninggalkannya sehingga aku memisahkan dia dari keluarganya. Lalu yang didatangi itu mendekati dan merangkulnya sambil berkata, ya, engkau telah melakukannya berkenaan dengan firman Allah, dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, yakni kecuali dengan qada Allah. Hasan Al-Basri mengatakan bahwa apabila Allah berkenan maka dia dapat menguasai mereka dengan sihir tersebut, dan apabila Allah tidak berkenan pasti tidak akan terjadi. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya kecuali dengan izin Allah. Firman Allah, dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat, yakni menjadi mudarat bagi agama mereka, dan tidak ada nilai manfaat yang dapat menanggalkan kemudaratannya. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarkannya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, yakni orang-orang Yahudi yang menukarkan ketaatan kepada Rasul dengan sihir benar-benar telah mengetahui akibat dari perbuatan mereka itu, dan mereka juga yakin bahwa mereka tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat kelak. Amat jahatlah perbuatan mereka, menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui, yakni amat buruklah sihir yang mereka tukar sebagai pengganti dari keimanan yang mereka pertaruhkan, padahal mereka mengetahui hal itu. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala, dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik, yakni seandainya mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta memelihara diri dari hal-hal yang diharamkan, tentu hal tersebut menjadi pahala yang baik bagi mereka. Sebagaimana firman Allah, berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Surat Al-Qasas ayat 80. Ayat yang berbunyi, sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, dijadikan dalil untuk menyebutkan bahwa orang yang melakukan sihir termasuk orang kafir, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan sekelompok ulama salaf lainnya. Pendapat lainnya mengatakan bahwa dia tidak kufur, tetapi hukumannya adalah dipenggal lehernya, seperti diriwayatkan oleh Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal dari Uman bin Dinar bahwa dia mendengar Bujalah bin Abda mengatakan, Umar bin Khattab menuliskan perintah untuk membunuh setiap penyihir, baik laki-laki ataupun perempuan. Bujalah mengatakan, kami pun berhasil membunuh 3 orang penyihir. Hadis riwayat Bukhari. Riwayat yang sahih juga menceritakan bahwa Hasifah Ummul Mukmin disihir oleh seorang penyihir perempuan, lalu penyihir itu diperintahkan untuk dibunuh. Imam Ahmad mengatakan bahwa riwayat yang sahih menceritakan dari 3 sahabat Rasulullah SAW berkenaan dengan hukum mati terhadap penyihir. Tirmizi meriwayatkan dari Jundab al-Uzdi bahwa dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hukuman bagi penyihir adalah dipenggal dengan pedang. Hadis riwayat Tirmizi dari Jundab al-Uzdi secara marfu. Dia berkata bahwa dia tidak menemukan riwayat yang marfu tentang hadis ini kecuali dari jalan riwayat yang ini. Diriwayatkan juga dengan jalan yang cukup banyak bahwa di hadapan Al-Walid bin Uqbah ada seorang penyihir yang memainkan sihirnya. Dia memenggal leher seseorang kemudian mengembalikannya, sehingga orang-orang berkata, Subhanallah, dia bisa menghidupkan orang mati. Salah seorang sahabat yang soleh dari kalangan Ansor melihat hal itu. Keesokan harinya dia datang dengan menghunus pedang, lalu dia memenggal leher penyihir itu tadi seraya berkata, jika dia benar tentu dia dapat menghidupkan dirinya sendiri, lalu membacakan ayat, maka apakah kamu menerima sihir itu padahal kamu menyaksikannya? Surat Al-Anbiya ayat 3. Al-Walid marah karena dia tidak meminta izin untuk itu, lalu dia memenjarakannya, akan tetapi kemudian melepaskannya. Adapun Imam Syafi'i mengartikan bahwa kisah Umar dan Hafsah
di atas menunjukkan bahwa sihir termasuk musyrik. Wallahu alam. Dalam tafsirnya, Imam Al-Razi menceritakan tentang golongan Mu'tazilah yang mengingkari adanya sihir. Bahkan mereka mengkafirkan orang yang meyakini bahwa sihir itu ada. Sedangkan golongan Ahlus Sunnah menyatakan bahwa bisa saja seorang penyihir terbang di udara, merubah manusia jadi keledai atau sebaliknya. Tetapi mereka menyatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu ketika penyihir itu membacakan kalimat-kalimat tertentu dalam sihirnya. Kemudian mereka berdalih bahwa itu terjadi atas izin Allah seperti disebutkan dalam firman-Nya, dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan seperti disebutkan dalam riwayat bahwa Rasulullah SAW disihir dan kisah seorang perempuan bersama Aisyah. Abu Abdullah Ar-Razi mengatakan bahwa sihir itu adalah 8 jenis, antara lain: pertama, sihir pendusta, yaitu mereka yang menyembah bintang. Mereka meyakini bahwa bintang-bintang itulah yang mengurusi alam. Bintang itu pula yang mendatangkan kebaikan dan keburukan. Mereka termasuk orang-orang yang didatangi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai utusan untuk menghilangkan keyakinan sesat mereka. Kedua, mereka adalah ahli wam atau hayalan atau imajinasi dan memiliki jiwa yang kuat. Mereka berdalil bahwa hayalan memiliki pengaruh sehingga memungkinkan manusia berjalan di atas jembatan yang terletak di atas bumi, dan ia tidak mungkin berjalan di atasnya apabila dibentangkan di atas sungai. Hal itu terjadi karena jiwa diciptakan untuk mengikuti imajinasi. Ketiga, memohon bantuan ruh bumi seperti jin. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Mu'tazilah. Ruh ini terbagi dua, ada yang mukmin dan ada yang kafir, yaitu setan. Menghubungkan jiwa dengannya lebih mudah dibandingkan dengan ruh yang ada di langit. Proses ini disebut dengan istilah agoraim atau proses penundukan. Keempat, tahayul atau permainan sulap atau menipu pandangan sihir. Ini berpatokan pada anggapan dasar bahwa mata tidak selamanya dapat memperhatikan satu objek. Terkadang dia salah melihat atau keliru karena kesibukan oleh objek pandang yang lain. Perhatikanlah seorang pesulap yang sudah mahir. Dia melakukan sesuatu yang menyita perhatian dan pandangan penontonnya, sehingga perhatian dan penglihatan mereka terfokus padanya. Pada saat yang sama dia melakukan hal lain dengan begitu cepatnya sehingga apa yang muncul kemudian di hadapan penonton membuat mereka semua takjub dan aneh. Sebagian ahli tafsir mengatakan sesungguhnya sihir yang ada pada zaman Fir'aun adalah termasuk sihir sulap, sehingga Allah mengatakan dalam firman-Nya, maka tatkala mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar atau menakjubkan. Surat Al-A'raf ayat 116. Dan firman-Nya, maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka berterbangan kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka. Surat Toha ayat 66. Kelima, hal menakjubkan yang terjadi karena dibuat melalui alat yang dirancang seperti penunggang kuda yang berada di atas kuda. Pada tangannya terdapat pecut. Setiap 1 jam pecut tersebut memukul kudanya tanpa disentuh tangan siapapun. Keenam, sihir dengan bantuan obat-obat tertentu dalam makanan atau hal lainnya, sehingga dia seolah-olah menjadi kuat. Dia bisa masuk ke dalam kobaran api atau dapat memegang ular ganas dan hal-hal yang mustahil dilakukan orang biasa. Ketujuh, mempengaruhi hati. Penyihir mengaku bahwa dia mengetahui Ismul Azam yang dengan itu menaklukkan jin sehingga mereka menaatinya dan bisa dipinta bantuannya. Orang yang lemah pikirannya tentu akan berkeyakinan bahwa hal itu benar dan hatinya mulai terpengaruh sehingga di dalam hatinya mulai tertanam rasa was-was. Setelah itu perasaan yang kuat akan menjadi lemah. Maka pada saat itulah penyihir itu dapat melakukan apa yang kehendakinya, yang demikian dinamai juga dengan ramalan. Kedelapan, termasuk sihir naminah, menyebarkan fitnah dengan jalan yang halus dan lembut, dan ini sudah banyak tersebar kalangan manusia. Namimah atau menyebar fitnah ini terbagi pada dua. Yang pertama yaitu termasuk haram,
Yaitu namimah yang ditujukan untuk memecah belah kesatuan, tetapi terkadang namimah itu ditujukan untuk menyatukan, untuk mempersatukan dua kelompok yang berseteru dan baik. Maka namimah seperti itu perbolehkan, seperti disebutkan dalam hadis itu penuh tipu muslihat. Menurut hemat saya, dengan memperhatikan jenis-jenis sihir yang disebutkan oleh Razi di atas, maka besar kemungkinan bahwa masih banyak jenis yang lainnya, mengingat bahwa divisi sihir itu sendiri adalah sesuatu yang penyebabnya disembunyikan atau disamarkan, seperti disebutkan dalam hadis innal minal bayan lasiron, sesungguhnya pada sesuatu yang jelas terdapat sesuatu yang tersembunyi, seperti istilah sahur dinamakan demikian karena keadaan yang tersembunyi pada akhir malam. Al-Qutubi mengatakan bahwa sihir itu adalah sesuatu yang benar adanya. Allah menciptakan segala sesuatu ketika dia berhendak. Abu Ishaq berbeda pendapat dengan Mu'tazilah. Ia mengatakan bahwa termasuk sihir yaitu kecepatan tangan seperti sulap. Hukum mempelajari dan mempergunakan sihir. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum yang mempelajari dan mempergunakan sihir. Abu Hanifah, Malik dan Ahmad mengatakan bahwa orang tersebut telah kufur. Sebagian dari mazhab Hanafi mengatakan bahwa apabila tujuan mempelajarinya adalah untuk menjaga diri dan untuk menghindar darinya, maka tidak termasuk kufur. Sedangkan jika mempelajarinya diiringi keyakinan bahwa telah dipergunakan atau sengaja untuk memanfaatkan, maka hukumnya kufur. Demikian jika apabila meyakini bahwa setan dapat berbuat dan melakukan apa yang dia kehendaki, ini juga termasuk kufur. Imam Syafi'i mengatakan apabila ada seorang yang mempelajari sihir, maka kami akan bertanya kepadanya, bagaimana sifat atau ciri sihir yang engkau pelajari? Apabila ternyata sihir yang dia pelajari sama dengan apa yang dipelajari di negeri Babil, yaitu dengan mendekatkan diri kepada bintang-bintang dan meyakini bahwa bintang-bintang itu yang berkuasa dan berbuat sesuatu, maka itu termasuk kufur. Apabila tidak termasuk kepada hal yang kufur, tetapi meyakini bahwa sihir tersebut diperbolehkan, maka ia juga telah kufur. Apabila dia membunuh seseorang dengan sihirnya, maka menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, hukumannya adalah harus dibunuh. Abu Hanifah mengatakan bahwa dia tidak dihukum bunuh kecuali setelah berulang-ulang melakukan hal itu atau ditetapkan hal itu berkenaan dengan hak seorang yang tertentu. Bagaimana dengan taubatnya tukang sihir, apakah diterima atau tidak? Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad mengatakan bahwa taubat penyihir tidak diterima. Imam Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat yang telah mengatakan bahwa taubatnya diterima. Sedangkan penyihir dari ahlul kitab menurut Abu Hanifah, dia harus dibunuh sebagaimana penyihir dari muslim juga dibunuh. Malik, Ahmad dan Syafi'i mengatakan bahwa dia tidak dibunuh seperti disebutkan dalam kisah Labid bin Al-Asam. Para ulama juga berbeda pendapat tentang penyihir muslim perempuan. Menurut Abu Hanifah bahwa dia tidak dibunuh tetapi dipenjara. 3 ulama hukum lainnya mengatakan bahwa hukumannya sama dengan laki-laki. Wallahu alam. Apakah kejadian sihir boleh disebarluaskan? Said bin Musayyab memperbolehkannya berdasarkan kepada apa yang diriwayatkan oleh Bukhari. Asy-Sya'bi mengatakan boleh, sedangkan Hasan al-Basri memakruhkannya berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa tidak engkau sebarluaskan?" Beliau menjawab, "Demi Allah, Allah telah menyembuhkanku. Jika disebarkan, aku takut akan menimbulkan hal yang tidak baik di antara orang-orang." Al-Qurtubi menceritakan dari Wahab bahwa beliau mengambil 7 lembar daun sidar lalu menyebarkannya di kamar seraya memercikan air dan membaca ayat kursi pada air itu. Yang terkena sihir meminum 3 tegukan air itu dan sisanya dipergunakan untuk mandinya. Itu cukup untuk menghilangkan sihir yang ada padanya. Menurut hemat saya, yang paling bermanfaat untuk menghilangkan pengaruh sihir adalah apa yang telah Allah turunkan kepada nabinya, yaitu 2 surat terakhir, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Demikian juga ayat kursi yang cukup ampuh untuk mengusir setan. Surat Al-Baqarah ayat 104 dan 105. 104 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan raina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah dan orang-orang kafir itu akan mendapat azab yang pedih."
Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu, tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah pemilik karunia yang besar. Allah melarang hambanya yang beriman mengidentikan diri dengan orang-orang kafir, baik dalam perkataan ataupun dalam perbuatan. Orang-orang Yahudi suka mengungkapkan perkataan yang isinya mengandung tauriah, yaitu mengatakan sesuatu di luar yang dimaksudkannya. Jika mereka bermaksud menyampaikan dengarkan kami, mereka mengatakan raina, artinya kepusingan, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, yaitu orang-orang Yahudi. Mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya, dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa, dan mereka mengatakan raina dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Surat An-Nisa ayat 46. Demikian juga disebutkan dalam hadis bahwa apabila orang-orang Yahudi mengucapkan salam, mereka tidak mengatakan assalamualaikum, tetapi mengucapkan assalamualaikum atau kematian bagimu. Oleh karena itu kita diperintahkan menjawab salam mereka dengan ucapan waalaikum saja. Intinya Allah melarang orang-orang mukmin untuk menyerupai orang-orang kafir baik dari segi ucapan ataupun perbuatan. Ibnu Jarir mengatakan bahwa orang yang benar menurut kami adalah Allah. Melarang orang-orang mukmin berkata kepada nabinya dengan ungkapan ra'ina, sebab ungkapan tersebut merupakan kalimat yang tidak disukai oleh Allah jika diucapkan kepada nabinya. Al-Baqarah ayat 106 dan 107. Ayat 106 yang berbunyi, ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? 107 berbunyi, tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi dan tidak ada bagi pelindung dan penolong selain Allah. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat mana saja yang kami nasahkan, yakni ayat yang kami gantikan. Mujahid mengatakan yakni yang kami hapuskan, seperti ayat yang menyatakan apabila seorang kakek dan seorang nenek berzina maka hukumlah keduanya dengan hukum rajam, dan ayat seandainya anak Adam memiliki 2 bukit dari emas, niscaya dia akan mencari bukit yang ketiganya. Ibnu Jarir mengatakan ayat mana saja yang kami nasahkan, yakni ayat hukum yang kami pindahkan, lalu kami ganti dan rubah hukumnya, seperti kami menggantikan yang halal menjadi haram atau haram menjadi halal, yang boleh menjadi harus dijauhi atau sebaliknya. Hal itu terjadi di dalam perintah, larangan, peringatan, perbolehan saja. Sedangkan tentang kabar berita tidak ada yang dinasahkan dan juga tidak ada yang dimansukh. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al-Hasan berkenaan dengan ayat A'unun Siha. Ia berkata sesungguhnya Nabi SAW membaca ayat Al-Quran kemudian lupa, dan firman Allah kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya, yakni berkenaan dengan hukum mengingat kemaslahatan orang yang dibebani hukum tersebut, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas, manfaat terbaik bagi kalian yang paling lembut bagi kalian. Allah hendak memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya bahwa Dia berkehendak atas apa yang Dia kehendaki. Pada kekuasaannya lah segala urusan dan segala penciptaan. Dia Tuhan yang Maha Kuasa, menciptakan manusia sesuai dengan kehendaknya, memberikan kebahagiaan bagi orang yang Dia kehendaki dan memberikan kesengsaraan bagi orang yang Dia kehendaki, memberikan taufik kepada orang yang Dia kehendaki dan membiarkan orang yang Dia kehendaki. Allah menguji hambanya melalui penghapusan, maka Dia memerintahkan sesuatu dengan memperhatikan nilai manfaat yang diketahui oleh Allah. Demikian pula melarang sesuatu yang manfaatnya telah diketahuinya, maka taatlah kepadanya secara total dalam mengikuti semua perintahnya, mengikuti dan membenarkan nabinya, dan meninggalkan segala larangannya. Imam Abu Ja'far bin Jarir mengatakan, takwil dari ayat 107 yaitu, wahai Muhammad, apakah engkau tidak mengetahui bahwa bagikulah
Kerajaan langit dan bumi berikut dengan kekuasaan dan pemerintahannya. Tidak ada selain aku yang menetapkan hukum. Semuanya atas kehendakku. Aku memerintahkan apa yang aku kehendaki. Aku melarang apa yang aku kehendaki. Aku menghapus, menggantikan dan merubah hukum yang aku tetapkan atas hamba-hambaku sesuai dengan kehendakku. Sungguh aku menetapkan apa yang ada di langit dan di bumi sesuai dengan kehendakku. Ayat 108 yang berbunyi, ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad seperti halnya Musa pernah diminta Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kata kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Dalam ayat ini Allah melarang orang-orang mukmin untuk terlalu banyak bertanya kepada Nabi SAW tentang sesuatu yang sudah jelas. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kesalahan paling besar yang dilakukan oleh orang muslim adalah bertanya tentang sesuatu sebelum diharamkannya hal itu. Kemudian hal itu diharamkan karena permasalahan yang ditanyakannya. Dalam Sahih Muslim disebutkan istilah, ikutilah apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian diakibatkan terlalu banyak bertanya dan banyak bertolak belakang dengan nabi-nabi mereka. Maka apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, lakukanlah perintahku sejauh kemampuan kalian. Dan apabila aku melarang sesuatu dari kalian, maka jauhilah laranganku. Sabda beliau tersebut lahir setelah beliau mengabarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan ibadah haji kepada mereka. Salah seorang dari mereka bertanya, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Beliau diam sampai 3 kali lelaki itu mengulangi pertanyaannya. Kemudian beliau bersabda, tidak, jika aku katakan ya tentu akan jadi wajib setiap tahun. Seandainya diwajibkan setiap tahun, tentunya kalian tidak akan sanggup. Setelah itu beliau mengatakan sabdanya yang tadi. Firman Allah, apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Ayat tersebut disampaikan dalam bentuk istifham atau kata tanya yang maknanya adalah ingkari atau mengingkari, yang berlaku umum untuk orang-orang mukmin dan juga untuk orang-orang kafir. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rafi bin Harmalah dan Wahab bin Zaid berkata, wahai Muhammad, datangkanlah kepada kami sebuah kitab yang diturunkan dari langit sehingga kami dapat membacanya, dan pancarkan bagi kami sebuah sungai, maka kami akan mengikuti dan membenarkanmu. Maka Allah menurunkan ayat 108 di atas sebagai jawaban atas permintaan mereka. Hadis riwayat Muhammad bin Ishaq dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Allah berfirman, dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus, yakni sesungguhnya dia telah keluar dari jalan yang lurus, pindah kepada jalan kebodohan dan kesesatan. Kemudian yang dilakukan orang-orang yang berpaling dan tidak mau membenarkan para nabi, mereka berpindah jalan dari mengikuti nabi kepada membangkang dan mendustakan para nabi. Mereka malah mengejek dan mengajukan permohonan dan pertanyaan yang tidak bermanfaat dan sebetulnya tidak diperlukan. Itu mereka lakukan untuk menunjukkan pembangkangan dan kekufuran. Ayat 109 dan 110. Ayat 109 yang berbunyi, banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali karena rasa dengki dalam diri mereka. Setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 110 berbunyi, dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu. Kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allah memperingatkan orang-orang mukmin agar tidak terjerumus kepada jalan yang ditempuh oleh orang-orang kafir ahlul kitab.
Allah memberitahukan permusuhan mereka terhadap orang-orang mukmin, baik secara lahir ataupun batin. Di dalam hatinya menyimpan rasa iri dan dengki kepada orang-orang mukmin. Allah juga memerintahkan agar orang-orang mukmin memaafkan dan membiarkan mereka hingga datang keputusan Allah, yaitu pertolongannya dan kemenangannya. Allah memerintahkan agar mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan memotivasi mereka untuk melakukan hal itu. Ibnu Abbas mengatakan yang termasuk paling dengki di kalangan orang-orang Yahudi adalah Huyai bin Akhtab dan Yasir bin Akhtab. Keduanya sangat gigih dalam menghalangi orang-orang yang ingin masuk Islam. Untuk mereka berdua mengerahkan kemampuan mereka, maka Allah menurunkan firman-Nya, Al-Baqarah ayat 109. Berkenaan dengan firman Allah yang berbunyi, maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Ibnu Abbas mengatakan ayat tersebut dinasakh oleh ayat, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka. Surat At-Taubah ayat 5. Dan oleh ayat perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian. Surat At-Taubah ayat 29. Firman Allah, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Surat Al-Baqarah ayat 110. Dengan ayat ini Allah memotivasi orang-orang mukmin untuk menyibukkan diri dengan yang memberikan nilai manfaat bagi diri mereka. Allah menjanjikan balasan di hari kiamat atas sholat yang mereka tegakkan dan atas zakat yang mereka tunaikan, sehingga mereka merasa tenang dengan pertolongan Allah baik di dunia atau pada hari dibangkitkan. Berkenaan dengan ayat sesungguhnya Allah melihat apa-apa yang kamu kerjakan, Ibnu Jarir mengatakan ayat tersebut merupakan kabar bagi orang-orang yang diajak bicara oleh Allah, yaitu orang-orang mukmin, bahwa apa yang mereka lakukan, kebaikan ataupun keburukan secara nyata ataupun tersembunyi-sembunyi, sesungguhnya Allah melihat itu semua. Tidak ada yang tersembunyi darinya. Setiap amal akan mendapatkan balasannya masing-masing. Kebaikan akan mendapatkan kebaikan dan kejahatan akan memperoleh keburukan. Meskipun disampaikan dalam bentuk kabar, tetapi isinya merupakan janji dan ancaman. Sadaqallahul azim.